Saya sedang berpikir, apakah ketika Anies dan Ganjar memberikan penilaian terhadap evaluasi kinerja Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Prabowo yang merupakan juga salah satu kontestan calon presiden ini betul-betul didorong oleh perspektif keilmuan, didorong satu perspektif ketulusan, ya, objektivitas, sehingga kita dapat kemudian menerima penilaian Anies dan Ganjar itu sebagai sebuah acuan yang baik, bukan hanya bisa dipercaya, tetapi valid untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, bukan partai politik. Teman-teman, saya menduga bahwa memang ini bias ya dalam konteks penilaian atau pengukuran kinerja. Idealnya bahwa memang ada sebuah upaya untuk melakukan sebuah penilaian itu tidak dalam konteks satu perspektif tertentu. Ya, bukan dalam konteks suatu variabel angka-angka tertentu. Tapi sebuah perspektif yang berjejalin, berkelindan, yang harus dilihat, diberikan gambaran besarnya. Nah, yang menarik dari sisi ini, saya ingin membawa teman-teman atau kita semua berdiskusi tentang apa yang disebut dengan perspektif nilai atau filsafat nilai. Dalam salah satu konstruksi pemikiran filsafat ontologi, kita akan menemukan dua arus utama terkait dengan strategi pemberian nilai terhadap sesuatu. Ketika kita berbicara dalam perspektif apa yang disebut dengan ya perspektif objektivitas, maka kita akan menemukan sebuah pemaknaan bahwa benda atau sesuatu yang kita nilai itu sesungguhnya dia sudah memiliki nilai jauh sebelum kita memberikan penilaian terhadap benda atau sesuatu itu. Ini kalau dari perspektif objektivitas. Artinya, nilai dari sesuatu benda itu, dari sesuatu yang kita itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan sudut pandang kita. Dari penilaian apapun di luar dirinya atau di luar keberadaannya, being. Nah, itu dari perspektif yang pertama. Kalau dari perspektif yang kedua, bahwa kita ya memahami bahwa filsafat nilai mengajarkan kita bahwa secara subjektif, ini aliran kedua ya, pemberian nilai itu subjektivitas, ya, perspektifal, artinya berdasarkan perspektif sudut pandang sang pemberi nilai. Jadi sesuatu yang kita nilai itu baru bernilai ketika kita memberikan nilai. Ya, ini mohon dicerna dengan pelan-pelan teman-teman, sebab kita akan gunakan nanti dalam menilai apa yang dilakukan oleh Anies dan juga Ganjar Pranowo. Nah, saya kembali kepada yang pertama adalah perspektif objektivitas. Dan kemudian yang kedua adalah perspektif subjektivitas. Ketika Anies dan Prabowo ingin menilai keberadaan kinerja Kementerian Pertahanan Keamanan yang juga merupakan kinerja Jokowi, itu sebenarnya ya kita mau katakan bahwa sekalipun mereka tidak memberikan nilai apapun, ya, kerja-kerja Jokowi dan juga kabinet pembantu-pembantunya termasuk di situ adalah Kementerian Pertahanan Keamanan itu sudah bernilai, sudah punya nilai yang diakui oleh publik, yaitu dengan tingkat kepuasan, ya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Nah, datanglah kemudian kawan-kawan kita ini Anies dan juga Ganjar yang kemudian sontak memberikan sebuah penilaian merah 5 dan kemudian 11 atau 1,1. Ini kan dalam perspektif tadi yang saya katakan aliran kedua yaitu subjektivitas. Ini kan subjektivitasnya sangat kuat dalam konteks penilaian itu. Nah, tetapi ya saya kira ini tidak masalah karena suatu benda yang bernilai itu sekalipun dikatakan itu tidak bernilai, dia tetap bernilai. Ya. Ya, ketika kemudian kita tahu ada uang kertas yang kemudian kita kumal-kumalkan, ya, secara bentuk itu kita anggap tidak bernilai, tetapi nilainya tidak pernah hilang, tidak pernah luntur. Nah, dalam kajian perspektif filsafat nilai yang sederhana ini, nanti kita akan ulas lebih jauh lagi dalam konteks lebih dalam lagi. Ya, kelihatannya penilaian skor Ganjar dan juga Anies itu tidak relevan atau tidak dapat diberlakukan untuk menilai kinerja Prabowo. Ya,
apa yang kita nikmati keamanan baik secara domestik atau juga dari luar, secara internal dan eksternal, kita merasakan bahwa kita aman, ya. Dan ini merupakan sesuatu hal yang patut untuk kita syukuri. Artinya apa? Di bawah kerja-kerja Presiden Jokowi dan juga Prabowo sebagai selaku pembantu dalam perspektif Kementerian Pertahanan dan Keamanan, ya, kita mendapatkan nilai yang sangat tinggi dalam konteks keamanan negara. Karena bagaimanapun juga, impossible, tidak masuk akal sebuah negara dapat merunning kebijakannya kalau tidak ada support sistem keamanan dan pertahanan. Jadi dalam hal ini saya mengatakan Anies Ganjar, teman-teman keliru tentang hal itu. Bukan partai politik.